Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore Bapak Ibu semua yang sudah hadir di Kedai Kopi dan para pemirsa di medsos dan YouTube Kedai Kopi 2020. Pada kesempatan siang hari ini seperti biasa Kamis di Kedai Kopi selalu diadakan diskusi yang dikemas dengan ngobrol inspiratif tulisan. Alhamdulillah pada siang hari ini Ngopi Tulisan sudah nyampe ke episode ke-78. Meskipun beberapa kali ada libur, tapi yang Ngopi bersama teman-teman yang institut ada selalu istiqomah dan konsisten. Bagi narasumber yang mungkin baru pertama kali, ini perlu saya sampaikan, lagi-lagi saya ingatkan bahwa Ngopi Pemisahan ini ada pengunjung atau tidak ada pengunjung, kita upayakan konsisten, karena kita juga ada dokumentasi di Facebook maupun di YouTube nanti. Sebagai kita Ngopi berpikir bahwa yang tadi saya sampaikan, daerah kemajuan daerah salah satunya ada diskusi-diskusi kecil. Nah, kita di Young Institute mencoba untuk konsisten. Alhamdulillah kalau Pak Mul sudah beberapa kali mewakili desa. Terus ini tadi meskipun nanti Pak Agung menyampaikan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pak Desi, tapi perlu saya sampaikan katanya lagi menunggu gubernur di TNB. 20 menit yang lalu Pak Gubernur baru jalan dari Ranulungan. Alhamdulillah beberapa narasumber atau pemantik diskusi siang ini sudah hadir, dan ada Bu Sumiati dari Camat Talang, terus Mas Agung wakil Pak Desi dari Dinas Permades, terus ada Mas Mulyanto wakili kepala desa dari desa Bermasuci. Nah, Mas Farid sampai hari ini kemarin sudah oke dan berharap jam 4 selesai, tapi ternyata kita kira jam 2 mau sampai gitu, karena berharapnya jam 4 selesai, tapi ternyata sampai hari itu belum ada konfirmasi. Siang hari ini kita mengangkat tema soal RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Jangka Menengah Desa, apakah sudah relevan atau tidak? Karena seperti yang narasi kita sebar bahwa kita sepertinya pembangunan itu butuh keselarasan antara pemerintah nasional, pemerintah provinsi, sama daerah dan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Dan pikir ini juga tidak lepas, meskipun desa punya otoritas sendiri gitu. Kalau melihat undang-undang desa nomor berapa ya Pak? Saya lupa. Oh iya, ahli hukumnya apa? Meskipun punya otoritas sendiri, tapi saya meyakini betul bahwa apa yang dilakukan desa seharusnya juga melihat dari rencana pembangunan daerahnya agar ada keselarasan. Siang ini Mas Samsul Farah yang biasa menjadi pemandu lagi mewakili rektor IPN di ruang rapat sekda. Akhirnya saya diwakili oleh Kiserkek, ditemani oleh Kiserkek, langsung ambil alih gitu kira-kira. Silakan kita, karena waktunya juga cukup siang, tapi barangkali Mas Farid sudah bisa kesini di waktu-waktu yang masih bisa untuk diskusi. Ya. Sehat dari salam Oke. Salam Desi. Salamnya ucapan selamat gitu. Ucapan selamat. Dari warung-warung itu gue. Iya, assalamualaikum. Coba dari luar nalakan dari. Moga-moga selamat sampai semua. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini cuaca sedang angin bater. Orang kepengen menjagung itu ya gitu. Tadi ya. Kita kan pegel gitu. Jagungnya sih, tapi itu aja gitu. Angin paling berubus pada rumah, jadi kita harus menjaga kesehatan. Perbanyak vitamin C karena ada fenomena apa ya? Andalina apa yang lahir.
fenomena kita kemut-kemut ke Allah karim. Fenomena Albelian. Albelian. Matahari sedang jauh. Sedang jauh-jauhnya. Biasanya 9 miliar kilometer. Sekarang 300. Yang jelas angin sudah tidak bersahabat. Cuaca. Iya, cuaca sudah tidak bersahabat. Makanya mari kita jaga kesehatan. Betul. Biar tidak menjadi parah ya. Kemarin lo jaket nih. Alhamdulillah siang hari ini Mas Fatul. Ya, siang hari ini sudah hadir para pemantik atau narasumber. Ini kita menunggu dari Bapak, tapi sekarang sudah sore. Iya, padahal Bapak dan gue penting banget karena Bapak itu kan paling nanti RPJMD. Ya mereka kan dapurnya gitu. Dapur singola data. Tapi tidak mengurangi hikmah kita hari ini. Kita perlu saja untuk para sumber dari sini. Betul kan panggil nih. Ya, pertama kita ke mana dulu nih? Dari Bismillah yang mewakili Mas Agung. Saya silakan. Yang boleh ketemu ya Mas Agung ya. Waalaikumsalam. Sehat. Kemudian dari Ibu Camat Alam, saya persilakan. Iya. Coba. Sekalian Mas Mulyanto. Ya. Ayo Mas Ya, Ketua Praja. Siap. Alhamdulillah. Zumrauh Mas Rudi. Sini ada Mas Rudi, ada Mas Toyib, praktisi hukum dan lembaga swadaya masyarakat. Tapi kita beri aplaus dulu buat ketiga narasumber yang Ini diskusi siang kita ini agak berat. Aslinya berat teman. berat ya. Karena ternyata LPJMD yang ngerti Bapak dan teman-teman ini memahami visi-misi. Apalagi ada beberapa bulan yang lalu ada revisi LPJMD. Perubahan bukan revisi. Iya. Bahasa Pemda mengenai perubahan. Iya. Nah, karena ada pandemi yang 2 tahun melanda, kalau 2 tahun lainnya kan menjadi perubahan di LPJMD itu sendiri. Nah, dari perubahan-perubahan yang dari dulu ke sekarang itu sudah ada. Kira-kira gitu, sampai sejauh mana ini sudah bisa sosialisasikan kepada teman-teman yang ada di baik itu di desa maupun di stakeholder yang lain, terutama di desa. Iya. Karena mereka itu sebagai paling enggak ketika mereka jadi kepala desa, apalagi kalau Mas Pul mungkin udah 2 periode udah tahu persis, tapi kan baru-baru gitu. Iya. Sebatas kita pahami ya, membangun daerah, membangun desa pasti ada rencana. Ya pasti membutuhkan rencana. Kalau bupati 5 tahun, Ya, menengahnya. ya kalau desa itu 6 tahun. Panjangnya 25 tahun. Iya kan? P. Karena jangka menengah jangka panjang itu kan 25 tahun. Kalau D kan daerah menengah itu 5 tahun. Dan setiap agar pembangunan ini berjalan dengan baik nasional, ketika ngomong rencana pembangunan nasional pasti ada keselarasan agar visi-misinya tercapai. Visi-misi Jokowi, Presiden Jokowi dengan gubernur harusnya selaras loh. Kalau nggak selaras, visi-misi nggak tercapai. Apalagi sampai ke desa ini. Ya. Desa sebagai ujung tombak pembangunan, ngomong SDM, ngomong pembangunan fisik, pinang desa. Desa ketika desanya maju, daerahnya ikut maju. Nah, tapi apakah desa ini kemudian memahami rencana pembangunan? Nyong zamannya udah diturut, ayo mau ngono-ngono. Ya meskipun punya otoritas tadi saya sampaikan, meskipun punya otoritas di undang-undang desa, tapi saya melihat begini di dokumen Bapeda Kabupaten itu ada RPJM nasional, RPJM provinsi, RPJM daerah. Terus visi-misinya presiden apa nih? Visinya terus visinya provinsi, visinya bupati wali kota. Itu direlevankan. Harus sinkronkan. Terus misinya SDM
Sing paling dalam mesti daerah. Ya. Mestinya nang desa, dia kedudukan dari luar. Ini biar pemirsa juga paham bahwa RPJM ini penting. Kira-kira yang tahu seharusnya kan ini Pak Budak nih, karena Pak Budak belum berangkat, belum datang. Jadi kita mencoba lihat dulu ke desa sebenarnya ada enggak yang seperti kita kan kayaknya ya, kalau kita obrolan kayaknya ada enggak kemudian RPJM daerah itu disampaikan ke desa, disosialisasikan agar rencana pembangunan di desa itu nyambung. Silahkan kita ke Pak Agung ya. Oke, langsung ke Pak Agung, Pak. Diskusi dari ini. wis bro. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Pertama kami yang kami hormati Pak Rumah Mas Fatur ya, selaku inisiator dari diskusi ini, yang berarti Bu Camat Talang, Bu Sumiati, Pak Mulyono dari Ketua Praja Kades Jangan Suci, dan Saudara Ki Sengkek ya, dan pemirsa atau hadirin dari Pak Rudi, rekan-rekan dari Polres dan lainnya. Betul, pertama kami sampaikan mohon maaf karena Pak Dinas ada acara dengan Pak Gubernur, dan kami izin juga menginformasikan Mas Fatur, tadi pagi kami 7:30 Bu sudah diundang rapat di Bapeda, dan infonya Pak Farid itu masih bersama Ibu Bupati di luar kota ya. Jadi rapat tadi pagi itu karena kemarin Ibu Bupati menelpon Pak Farid, menelpon Pak Desi. Ibu Bupati itu pengen ada reward lah, ada penghargaan ke desa. Pemerintah provinsi, pusat itu kan memberi penghargaan ke pemerintah kabupaten, ya, wali kota. Nah, Ibu Bupati pingin, dan kemarin juga wali kota Semarang juga memberi penghargaan ke para wali kota, dan wali kota Tegal kategori wali kota terfavorit katanya. Ya. Ya. Dan diskusi tadi pagi itu, di tahun 2023 ini akan mudah-mudahan bisa terrealisasi, itu ada 4 kategori Pak. Kategori apa saja Pak? Desa, jadi kalau Bapeda mengistilahkan itu desa pelopor Pak. Desa pelopor. Jadi pelopor di bidang kesehatan, misalkan di stunting. Jadi keberhasilan desa dalam menurunkan angka stunting Pak. Tuh. Terus desa ini yang ini juga apa? Desa wisata. Desa wisata. Terus desa ini ya, ada 4 itu sampah yang pengelolaan sampahnya dinilai baik ya. Terus stunting, desa digital ada 4 ya. Iya, smart village lah, desa pintar lah, desa cerdas itu. Jadi itu sebenarnya sih kami di forum pertemuan itu ada beberapa kategori lah, termasuk desa inklusi. Desa inklusi menurut saya pribadi itu sebenarnya lebih mengenal Pak Mul. Jadi desa inklusi adalah desa yang memperhatikan para penyandang difabel Pak. Jadi di situ intervensi desa itu sangat, dari mulai pemberian alat bantu sampai
para penyandang difabel itu diberi pelatihan, permodalan dan sebagainya lah. Misalkan dia pengen berdagang, dia diberi modal, pengen berusaha apa keterampilan dia diberi. Di lingkungan pemerintahannya, misalkan di balai desa ada tempat untuk ini ya, para penyandang difabel itu apa, tempat untuk naik truk dan sebagainya. Ya. Nah itu di Kabupaten Tegal itu baru 2 yang untuk menjadi percontohan, dan ini dikawal juga. Ini selamat datang Pak Baru. Wah, apa itu? Monggo Pak, monggo Pak. Sehat Pak. Tambah nong bae kemarin. Perlu. Ya nanti Pak. Saya mendului Pak Farid. Iya tadi Pak Farid, kebetulan kami tadi pagi di Bapeda ada pertemuan terkait dengan keinginan Ibu Bupati, terkait dengan Ibu Bupati ingin memberi semacam penghargaan lagi, tetapi yang lebih ke inovasi desa. Kalau lomba desa kan sudah berlangsung lama Pak, Ya. dan lomba desa lebih ke administratif ya, tapi ini lebih lokal kabupaten, jadi yang bedanya itu. Mungkin itu yang informasi pertama. Dan untuk RPJM DES maupun D itu memang dengan adanya COVID itu juga sangat berpengaruh ya, berpengaruh. Apalagi RPJM desa juga kan mengacu di visi misi kepala desa, dan visi misi kepala desa juga sangat melihat karakteristik desa, potensi desa. Itu juga pengaruh, karena pemerintah pusat pun dalam pembangunan desa juga harus tetap memperhatikan potensi dan karakteristik desa. Tidak program itu tidak semua top down ya. Ada yang memang harus menggali dari kearifan lokal desa masing-masing. Jadi harapannya desa tidak hanya apa yang sedang booming, misalnya desa wisata, ikut-ikutan membentuk desa wisata, tapi eksistensinya tidak bisa dipertahankan. Contohnya banyak Pak. Ada beberapa desa yang apalagi dengan pandemi kemarin, desa wisata ya otomatis mati suri di Kabupaten Tegal. Dan ini walaupun sudah mulai membaik, ekonomi juga masih belum juga. Justru seperti desa Slumpring yang memang punya karakteristik sendiri itu malah masih eksis. Dan dana desa pun Pak, itu walaupun desa diberi kewenangan, tapi Kementerian Keuangan juga mengaturnya ya, jadi seperti di tahun 2022 ini 40% untuk bantuan langsung tunai, 20% untuk tahanan pangan dan hewani, dan 8% untuk penanganan pandemi. Dan untuk penanganan ini program ketahanan pangan pun ini tidak mudah desa untuk mengimplementasikan, terutama di desa-desa wilayah perkotaan kayak di Kecamatan Talang, Dukuh Turi, Slawi. Ketahanan pangan bentuknya apa? Mereka kalau di daerah pinggiran malah lebih mudah, misalkan membangun jalan usaha tani itu lebih ke fisik, dan memang sangat dibutuhkan para petani di desa. Dan kalau yang di ini yang membawai ada juga desa-desa ya. Kaitan dengan RPJMD yang sudah ada yang dimiliki oleh Tegal, bagi kita yang sudah mengalami perubahan atau belum, ya pernah nggak itu bukan disosialisasikan nggak ke desa-desa? Ini loh, RPJMD Tegal
perubahannya seperti ini, pernah nggak itu disampaikan ke pemerintah desa? Jadi di kami secara rutin ya di bulan-bulan Mei lah, kami sudah menyurat bahwa desa sudah saatnya mulai bulan Juni melakukan musdes penyusunan RKPDes. RKPDes. Iya. Dan selalu kami ingatkan bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan desa harus sinkron dengan RPJMD kabupaten. Ya. Itu hanya itu. Dan harapannya pihak kecamatan ya sudah tahu lah, Pak Camat sudah tahu bahwa RPJMD kabupaten garis besarnya seperti apa. Tapi setahu kami ya desa ya sangat inilah mengakomodir apa yang menjadi program pemerintah kabupaten. Ya. Misalkan yang sekarang itu sedang giat kan stunting ya Pak Barin ya, stunting, dan kegiatan yang dukungannya stunting sebenarnya desa sudah lama ya Pak Mulya, sudah lama. Sejak ada undang-undang desa, sudah ada dana desa, ini dukungan untuk program pencegahan atau penanggulangan stunting sudah ada. Saya mau bayangkan begini Mas Agung, bahwa RPJMD itu kan berjalan dalam visi misi. Artinya antara program dan kegiatan pasti berbeda gitu. Programnya misi lah gitu. Kegiatan berarti kegiatan posyandu, kegiatan kesehatan posyandu gitu dan lainnya. Nah, tadi Mas Agus selalu menyampaikan bahwa kita selalu berharap desa itu memahami soal RPJMD. Kira-kira di tahun RPJMD ada perubahan ini, di desa ada perubahan tidak? Atau kemudian ada keselarasan tidak? Kan ada keselarasan antara, mestinya ada keselarasan antara desa dengan kabupaten, kabupaten dengan provinsi, provinsi dengan nasional, agar pembangunannya terbangun dengan baik, sinkron dengan baik. Nah, ini sebenarnya yang begini ini kira-kira sebenarnya harus dilakukan tidak? Pengennya ditanyakan ke Bapak Peda, tapi karena baru datang Mas Ari gitu ya, ini Bapak Pades kira-kira melihat ini sudah pernah terjadi belum? Sebagai dinas yang kalau Pak Camat nanti soal sosialisasi dilakukan dari jalan begitu. Tapi di Sumpades itu kira-kira ada nggak yang kemarin itu keselarasan antara RPJMDes itu nanti buktinya ada di desa. Kira-kira melakukan itu tidak? Ada tidak Pak Agung? Kalau menurut kami harusnya ada, karena di setiap tahun kan di bawah leading sektornya Bapeda, Iya. desa menyelenggarakan musrem, baik tingkat kecamatan, desa. Mungkin itu ya Pak Hari ya. Iya. Tuh, jadi harusnya nyambung juga desa. Iya. Hanya mungkin kesulitan desa juga biasanya Pak Kades punya visi misi sendiri. Iya. Gitu. Tadi saya sampaikan Bu Presiden ada visi misi, Gubernur ada visi misi, Iya. Kabupaten Bupati juga punya visi misi. Tapi saya melihat di RPJMD Kabupaten ada keselarasan gitu, antara nasional dengan daerah. Ini ke desa kira-kira ada nggak? Berarti kalau pertanyaan saya berarti belum pernah ada dokumen itu gitu ya kira-kira ya. Hanya kemudian selalu berharap kepada desa. Sosialisasi ada. Sosialisasi penyampaian informasi lewat Bapeda mungkin ada apa ya. Kita kasih aplaus dulu Mas Agung biar diserahkan Mas Ari ini. Ya, terima kasih. Iya. Maksudnya ada itu terbaik udah. Kita dari pengalaman itu sebenarnya hal itu ketika saya lihat Bapak yang sebagai penggodol gitu ya. Iya, Punya di sektor itu. Biar nyambung gitu. Kira-kira kepala desa yang kemudian nyambungnya dengan di Sumpades, komunikasi ke situ ada hubungan tidak? Ya. Nah ini Mas Fari sudah datang, ini sudah ke 4 atau 5 kali. Alhamdulillah sudah mau hadir meskipun sedang ada kesibukan, tapi ya ini yang pengen saya tanyakan tadi Mas Fari soal sebenarnya kalau kemudian lihat RPJMD itu saya lihat kan ada keselarasan tidak?
ada kewajiban enggak? Ada kewajiban nggak Dari desa-desa itu untuk meneruskan itu. Sebab apa? Kadang-kadang terbentur dengan visi-misi masing-masing kades yang ada. Iya. Apalagi ada undang-undang desa. Apalagi dalam undang-undang otoritasnya desa dalam undang-undang nomor 2014. Ini jadi sebuah Pak, kendala yang misalnya terjadi di masing-masing banyak sekali desa. Sementara di Supermas tadi baru sekedar menghimbau gitu loh. Karena dari kades pernah sudah membaca RPJMD. Orang tahu. Orang tahu. Sementara di Supermas sendiri tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada penekanan sendiri kepada desa-desa untuk menyelesaikan itu. Seolah-olah itu semacam bottom up dari bawah ke atas, tidak dari atas ke bawah gitu loh. Tapi apa itu dari planning desa itu yang ditampung, tidak melihat dari ada yang di atas dia. Kayak gini Pak. Betul Pak. Terima kasih Mas Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Camat, Pak Kades, Mas Kabit, Bapak sekalian, alhamdulillah sore ini ketemu di sini. Bicara tentang hubungan antara RPJMD dengan RPJMDes itu, kita perlu melihat banyak sisi. Yang pertama dari regulasi. Dari regulasi itu ada banyak yang dijadikan sebagai pedoman. Kalau kita bicara RPJMD dan RPJMDes, nanti akan bicara tentang kewenangan. Ya. Kita akan bicara juga tentang masa jabatan. Ya. Itu yang membuat pertanyaan utama kita, sinkronisasi antara RPJMDes dan RPJMD itu selaras atau tidak selaras. Dua hal itu sebenarnya yang pertama, antara kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa, dan masa jabatan kepala daerah dan masa jabatan kepala desa. Ini harus kita lihat dulu posisinya. Keselarasan ini juga tadi kalau disampaikan Mas Batur, antara kabupaten dengan provinsi dengan nasional dianggap sudah. Kalau menurut hemat saya belum juga. Belum juga. Itu hanya dalam tataran dokumen. Ya, dalam tataran dokumen ya. Tapi di tahun 2024 nanti kita punya strategi nasional yang akan menjelaskan itu. Jadi startnya tadi 2024 itu start di mana penyelarasan perencanaan pembangunan nasional sampai dengan daerah sebagai daerah itu diawali dengan adanya pemilihan presiden, legislatif, dan pilkada serentak. Ya. Pesta demokrasi di tahun 2004 itu start awal di mana tahun 2025 kita akan memiliki RPJMN dan diawali juga dengan menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana jangka panjang daerah 20 tahun ke depan di 2025 sampai 2045. Ya. Jadi pertanyaan utama tadi sebenarnya kalau dilihat dari keselarasan, secara dokumen sekarang sudah selaras, tapi secara kebijakan antara pusat, provinsi, dan daerah kalau saya melihat belum begitu selaras. Itulah yang dijadikan sebagai dasar pemerintah pusat membuat sistem pemerintahan kita akan kita mulai lebih baru lagi 2024-2025 nanti. Sini ya. Sekarangnya berubah gitu Mas. Secara nasional. Ini nasional ya, dari pusat sampai dengan daerah, kabupaten kota. Bagaimana dengan desa? Ini yang masih ada kesenjangan saya melihat. Fokus dari pusat masih melihat otonomi itu selesai di otonomi daerah. Padahal tidak mestinya. Otonomi itu juga ada di otonomi desa. Desa itu. Dan ini saya belum melihat adanya perubahan kebijakan untuk menyelaraskan antara desa dengan daerah, kabupaten kota, provinsi maupun nasional. Baru pada tataran perubahan nanti di tataran daerah, provinsi, dan nasional. Sementara dengan desa, saya melihat belum ada ke arah sana. Karena masa jabatannya desa dengan kepala daerah dan presiden juga kan berbeda. Kepala desa 6 tahun ya? 6 tahun. 6 dan bisa dipilih lagi selama 3 kali. Ini yang berbeda dengan presiden yang hanya 2 kali, gubernur hanya 2 kali,
kepala daerah bupati, wali kota hanya 2 kali. Ini berbeda. Masa jabatan tadi ini penyelesaian itu paling sulit adalah antara desa dengan kabupaten. Ketika visi misi bupati nanti kita dapatkan di 2024 setelah pilkada, baru kita Bapeda akan menyusun RPJMD 2025 sampai 2029. Sementara pilkada tahun depan banyak, ya Pak. Kalau lebih ya, tahun depan ya. 49. Tahun depan 49. Yang paling banyak yang tahun? Yang banyak 25 yang paling banyak kan? 49, 24 bisa jadi ditunda, bisa jadi karena bersama dengan kegiatan pemilu yang besar-besaran itu 2024. Nah, sekali lagi, ini kan masa jabatan yang berbeda antara 6 dengan 5 tahun. Itu kita menyelaraskan dokumen perencanaan enggak sulit, itu pastikan sulit. Yang bisa apa? Yang bisa adalah menyelaraskan masalah. Kalau masalah itu relatif sama. Masalah. Karena masalah itu relatif sama. Masalah di Indonesia adalah masalah kemiskinan, masalah pertumbuhan ekonomi, masalah pengangguran, masalah kesehatan, stunting, usia harapan hidup, masalah pendidikan, angka putus sekolah yang masih tinggi, dan masalah harapan lama sekolah juga masih rendah. Ini yang jadi masalah umum, sama di seluruh Indonesia, sama masalah itu terjadi, baik di kota besar, di Jakarta maupun di daerah seperti kita. Dari pusat, provinsi, daerah, kabupaten, kota sampai desa, masalahnya sama. Di desa pun ada masalah tentang stunting, ada masalah kesehatan, ada masalah kemiskinan, ada masalah ekonomi. Jelas itu masalah-masalah yang sama. Tinggal bagaimana nanti kita menyamakan itu ke dalam prioritasnya. Prioritasnya itu yang akan membuat antara desa dengan kabupaten sama. Prioritas, maka kita akan melihat apa yang ada di dalam RPJMD. Di RPJMD ada prioritas pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan kemana. Ada juga prioritas yang dicantumkan dalam RPJMD kita, prioritas tahunan. Ada kebijakan tahunan. Akan dijadikan sebagai dasar misalnya RKPD. Tapi RPJMD sudah ada. Tahun 2022 kita prioritas pada apa, 23 apa, 24 apa, itu ada di dalam RPJMD. Tinggal diambil untuk tahunannya. Nah, inilah yang setiap tahun kalau disampaikan sosialisasi, ada nggak ke desa? Sosialisasi dalam bentuk arah kebijakan. Ada surat edaran bupati setiap awal tahun kita sampaikan ke seluruh pemangku kepentingan sampai ke desa. Ada arah kebijakan bupati untuk penyusunan perencanaan tahun depan, apa menjadi prioritasnya. Itu yang mestinya sebagai alat atau dasar ketika desa menyusun RKPDes. Jadi selarasan di sini. Kita ada arah kebijakan, ada prioritas pembangunan, ada fokusnya apa. Itu yang kita mintakan ke desa agar desa dalam menyusun RKPDes-nya mengacu pada arah kebijakan tersebut. Itu ya. Jadi memang tidak bisa sekaligus mensinkronkan karena memang tadi ada perbedaan masa jabatan dan sebagainya. Jadi yang menjadi sinkronkan adalah di kebijakannya, di arah-arah kebijakannya. Otomatis itu kan nanti juga pemerintah desa pun harus bisa melihat itu, harus bisa melihat bagaimana surat edarannya diberikan oleh bupati dan sebagai dasar untuk dibuat KKP tahun yang akan berikutnya. Begitu kira-kira ya Pak. Ya. Jadi semua pendekatan perencanaan itu sama, pendekatan bottom up, top down, partisipatif, demokratis, dan politis itu sama. Semua pendekatan perencanaan itu sama. Ada Undang-Undang 25 tahun 2004 itu dasar penyusunan perencanaan sama. Termasuk penyusunan RKPDes itu sama. Jadi Pak Kades menyusun RKPDes-nya, menyusun RPJMDes-nya harus melihat bottom up, apa yang menjadi usulan dari bawah, dari RT, dari RW, harus dilihat. Partisipatif harus melibatkan semua pemangku kepentingan, perempuan, anak, disabilitas, semua diikutkan. Politis, Pak Kades adalah orang politis karena dipilih oleh proses politik dan lain-lain. Berarti sementara ini yang dilakukan, mohon maaf, di Pemda, sementara setiap tahun tadi disampaikan oleh Mas Khalid bahwa Pemda hanya menyampaikan prioritas per tahunnya. Ya, arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah, dan fokus pembangunan daerah apa. Jadi tahun rencana ke depan. Tahun itu ya, setiap tahun kita sampaikan. Artinya sebenarnya kalau melihat dari aturan, sebenarnya RPJM di daerah untuk dijalankan ke desa itu penting tidak Mas Khalid? RPJM daerah itu agar ada keselarasan terus ada relevan dengan RPJM desa, ini penting dari sosialisasi. Apakah cukup dengan sosialisasi surat edaran prioritas program gitu misalnya? Ya. Sebenarnya harusnya dilakukan tidak gitu, perlu tidak desa memahami RPJM daerah.
Saya pikir perlu. Desa itu perlu mengetahui permasalahan, karena desa adalah bagian dari pemerintah daerah kan. Desa bagian daripada daerah kan. Masalah yang ada di daerah adalah masalah yang ada di desa. Saya pikir itu memang perlu. Cuma gini, ketika bicara di RPJMD, kita bicara yang sifatnya sudah lintas desa ya, permasalahan yang lintas kecamatan, permasalahan yang sifatnya sudah lintas daerah dan lain-lain. Artinya di desa cukup mengetahui prioritas program daerah, terus kemudian itu menjadi pedoman atau menjadi referensi buat merancang RPJMD cukup gitu ya. Jadi gini, misalnya contoh kita punya prioritas pembangunan untuk mengatasi kemiskinan ya. Ada pos-pos anggaran yang kita dapatkan dari dana desa misalnya, dan desa kan juga ada arahan dari pusat, seperti berarti top down ya, dan desa ada arahan, sehingga desa itu sering teriak sekarang, dan desa itu tidak lagi seperti dulu yang bebas oleh desa merencanakan, tapi sudah banyak aturan-aturan main yang diarahkan oleh pusat, sehingga desa tidak lagi sudah rumusnya, ada arahannya. Ini ada top down, ini pecahan top down. Artinya apa? Pusat ingin memaksakan ke desa agar desa itu melaksanakan program-program yang memang menjadi masalah nasional. Sama seperti dengan daerah seperti itu. Sama. Baik, artinya ternyata ini tadi yang disampaikan Mas Farid, ada kesenjangan itu terjadi gitu. Ada kesenjangan soal secara akselerasi hanya di dokumen, daerah juga baru sebatas dokumen, tapi kemudian kebijakan dan lainnya masih ada perbedaan gitu ya Mas Farid ya. Tapi dokumen itu sudah bagus, karena saya baca itu RPJM nasional dan RPJM desa macam orang. Terima kasih atas untuk Mas Farid. Sebelum ke desa Mas Teki, kita coba dulu ya. Iya, karena kita udah ketemu tadi, ternyata memang ketika disuruh ada semua sosialisasi ternyata bukan mungkin ini bukan RPJM tapi surat edaran prioritas tadi. Nah, di sekretaris kan menyampaikan itu mungkin bisa sampai ke desa atau cukup di Camat. Kira-kira di Camat itu melakukan itu tidak? Oh benar. Ya nanti yang disampaikan itu di desa rasa tidak begitu lah kira-kira. Untuk Camat. Ya, pertemuan ini menarik sekali, diskusi kita menjadi semakin hangat dan kita mendapatkan informasi dengan datangnya Pak Kepala Bapeda. Ini memang ahlinya ya, faknya betul-betul di bidang perencanaan. Iya betul. Jadi memang serahkan kepada ahlinya, semakan selesai. Oke, kalau kewenangan saya selaku camat ya, kita kan dalam tupoksi selaku pembina Kabupaten Cisangli dan juga kepanjangan tangan dari bupati, panjang dari bupati. Artinya kita juga harus ikut membantu bupati dalam mewujudkan visi misi nih, melaksanakan ya kalau kita sekarang sedang unggulan itu kan nih. Nah, tentulah kita akan memberikan kepada desa pada saat penyusunan RKPDes dan juga Musren Bangdes, itulah kewenangan kita. Apalagi kemudian ada paku indikatif ya, kecamatan yang sudah dialokasikan dari Bapeda untuk desa. Sebenarnya itulah sebenarnya kewenangan, istilahnya apa ya, kewenangan kecamatan dan bupati untuk bisa mewujudkan visi misinya. Harapan saya juga bahwa ini juga bisa menunjang kecamatan itu kan punya indikator kinerja utama. Juga untuk mewujudkan kinerja utama kecamatan. Nah ini yang masih belum bisa sinkron. Sementara saat ini pagu indikatif kecamatan yang besarnya sekitar 2 miliar. 2 miliar kecamatan ya? Iya, tidak sama sih, tapi di Talang ya 2, kecamatan lain ada yang lebih besar. Itu kecenderungannya hampir istilahnya desa minta semua gitu loh, bukan bagi rata ya, tetapi desa minta semua. Dapat semua. Iya, akhirnya ada semacam kayak ya ancaman dari desa, bisa nyorak itu nyorak rumus dan bangkai keprimen kita ya. Nah, di sinilah ini bisa untuk meningkatkan IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia untuk kabupaten.
IKU indeks kinerja utama camat dan juga IDM-nya indeks desa membangun untuk desa. Harapannya dengan 2 miliar ini fokusnya di desa mana itu bisa selesai karena kan di indeks desa membangun ada 3 indikator. Ya, kelingan Pak Kades, Pak Manten. Raga. Ya, baik. Masalah sosial ekonomi, kemudian apa itu infrastruktur, ya, kemudian masalah apa ekonomi, ya kan. Nah, itu harapannya nanti kita bisa melihat dari 3 indikator ini mana yang perlu kita support dengan tapi indikatif ini. Kalau umpamanya yang lain sudah bisa ditangani lewat dana desa. Hanya sayangnya kemudian dana desa ini yang besarnya sekitar 1 miliar ternyata sudah ada prosentasenya, tinggal 32% yang mana ini untuk pemberdayaan, ya PKK kan posyandunan, gitu. Kemudian hanya sedikit untuk fisik di samping yang non fisik pelatihan dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi keluhan karena kemudian kepala desa pun tidak bisa mewujudkan visi misinya. Makanya kemudian mereka berupaya mendekat kepada anggota dewan DPR ya dengan aspirasi atau pokirnya. Tetapi saya juga berharap bahwa pokir ini kita kirim kepada desa akan juga tadi itu untuk mewujudkan, untuk menciptakan menaikkan indikator IDM. Ya, ini rupanya saya setelah di Talang ini juga kaget juga karena di Talang itu hanya punya 1 desa maju. Hanya punya 1 desa maju dari 19 desa. Berarti ketika kemarin saya ditaruh itu ada 4 desa maju, mari Talang malah posisi. Kan berarti kan sebetulnya ini masih ada yang belum pas lah, karena kemudian ada kendaraan kepala desa kalau desanya itu maju nih takut karena desanya berkurang. Ini harus disampaikan ke Mas Agung ya. Iya. Makanya sebetulnya nanti juga ada istilahnya apa ya ribet kinerja itu sebetulnya ada. Dan besarnya malah sebetulnya lebih besar lagi. Jadi berkembang ke maju ini masih belum terlalu pengaruh, tapi kemudian menjadi desa mandiri. Menjadi desa mandiri ini yang nanti besaran dana desanya akan berkurang karena kemudian jumlah warga miskin berkurang. Nah, jumlah warga miskin ini menjadi indikator atau menjadi salah satu hitungan untuk menetapkan besaran dana desa. Nah, kalau sudah menjadi desa maju, sebetulnya juga keuntungan nanti bisa mencairkan dana desa hanya 2 tahap. Kalau yang berkembang dan maju kan 3 tahap, Mas Agung. Mohon maaf kalau salah nanti dikoreksi. Nah ini juga nanti Ketua Praja ini Pak Mulyator titip juga ada mindsetnya para kepala desa juga harus dirubah. Masa selama sekian tahun membangun dana desa mulai ada tahun 2015 ya terakhir. Saya jadi sekam itu mulai ada dana desa yang waktu itu diawali dari 400 juta ya. Iya. Iya kan? Dengan Pak Cinta itu ya, kalian ya dari kepala desa kan Mbak Ano kemutan kan. Iya, kemudian berkembang kemudian diambil pusat menjadi dana desa 1 miliar yang 400 menjadi ADD untuk operasional kayak gitu kan. Nah ini agar desa juga berpacu baik itu nanti anggaran dari mana, entah dari dana desa sendiri, kemudian dari aspirasi kabupaten, provinsi maupun pusat. Nah ini tujuannya adalah untuk meningkatkan status desa menjadi desa maju kemudian desa mandiri sehingga kelihatan, jangan indikatornya aja terus itu loh. Ini dia yang sudah menjadi pilihan yang keprihatinan saya. Ini hadir Pak Ketua BPD Talang, Desa Talang. Desa Talang statusnya apa Pak Bi? Ketinggalan. Nah ini saya support Desa Talang, Desa Pesayangan, Desa ke mana? Pegirikan, Kaligayam yang sudah memang perkotaan Tegalwangi. Maksudnya perkotaan harusnya perkotaan. Ya. Ini dia. Makanya kita juga harus fair untuk menilai indikator-indikator dari 3 indikator untuk status desa.
Dan kalau tadi memang antara RPJMD dengan RPJMDes, kalau dibilang semacam irisan ya tetap ada keterikatannya, walaupun bukan blok ya. Kalau irisan kan bisa sekian persen, tapi masih ada benang merahnya ya. Masih ada benang merahnya, karena bagaimanapun juga garis-garis besar pembangunan kan sebetulnya ya untuk meningkatkan kesejahteraan, nggak mungkin akan lari kan, nggak mungkin akan terlalu jauh menyimpang gitu kan. Ketika nanti umpamanya ada perkembangan waktu kemudian ada program yang ternyata harus dijalankan dan itu belum ada dalam RPJMDes, kan ada mekanisme review ya, perubahan gitu, dan juga nanti disesuaikan juga dengan RPJMD. Nah, kalau kemudian memang periodisasi ya itu bisa klop, itu sebenarnya akan sangat bagus sehingga tapi itu jadi netok dong ya Mas Bayu. Malah lama-lama juga belum tahu. Tadi ini sebetulnya ini maaf ya, saya orang pemerintahan. Kenapa dulu ini 8 tahun ya kepala desa? Karena dia kan dipilih secara langsung, yang mana dipilih oleh keluarganya, tangga kanan kiri, oleh masyarakat di desa itu. Dan imbas dari pilihan kepala desa itu tidak bisa selesai 2-3 tahun lah mendamaikan, bisa sampai 4-5 tahun. Nah kalau sekarang kan 5 tahun ternyata tahun ke-6 sudah selesai. Kalau dulu kan bisa 8 tahun, berarti masih ada waktu untuk melaksanakan pekerjaan, fokus pada pekerjaan. Kalau saya lebih melihatnya dulu dengan Undang-Undang 574 itu seperti itu loh. Ya tapi ya kita menyesuaikan lah, sekarang kan juga sudah 6 tahun dan bisa dipilih lagi maksimal 3 periode. Apalagi kalau memang kepala desanya itu bagus kan bisa maksimal, masyarakat juga isinya bisa memilih. Ya. Teman-teman tepuk tangan dulu buat ibu ini. Ayo, di Talang tambah pekerjaan ya. Tambah keseluruhan. Iya. Setelah mengetahui dimanapun insya Allah. soalnya ketemu Supri soalnya. CS kok. Kaitan dengan tadi kewenangan si yang disampaikan Bapak tadi bahwa desa ya seharusnya itu harus selaras dengan itu. Kewenangan camat itu sendiri dalam hal mengontrol LKPD maupun RPJMDes yang ada di desa itu dalam hal kebijakan itu dilakukannya itu lewat apa Bu? Ya, kita kan ada jadwal evaluasi ya, evaluasi penyusunan LKPD maupun di Mendes. Jadi tadi di bulan Juni itu untuk menyusun tim ya. Kemudian nanti sekitar bulan Oktober itu kita sudah jalan untuk penyusunan LKPD. Ya. Evaluasi kita jalan tim itu bareng-bareng dengan Forkompinca, dengan staf kami. Kemudian di desa kan lewat musdes. Dan kita laksanakan itu pakainya des. Artinya kalau des itu berarti ditampilkan ya, LKPD-nya ditampilkan, kita tim bareng dengan pendamping desa juga, apa yang mungkin masih belum betul langsung dibetulkan saat itu, sehingga ada tahapannya, tidak langsung ini. Jadi ketika evaluasi. Tapi kamu berarti ketemu tidak lagi seperti camat senang diskusi. Ternyata kalau kemudian harus memahami kebijakan Pemda terus kemudian lewat Bapak Mades terus kemudian camat sebagai kepanjangan untuk bisa usahakan, ternyata kesel ya. Ini ternyata ada tugas di desa dua selain ingin memahami soal RPJMDes yang relevan dan ekstra, ternyata tadi disampaikan oleh Mas Agung mau ada ribut, berarti kan ada inovasi dari desa gitu ya. Harusnya ada inovasi ya, karena mau ada ribut. Tapi ini dari Pak Buso dan desa juga ada kekhawatiran ada maju bantuan kecil gitu. Orang berkurang ya.
Padahal bukan begitu gitu ya, padahal bukan begitu. Ada beberapa hal yang lain yang kemudian ketika maju ada anggaran lain yang kemudian menjadi tambahan gitu. Gue kudu jelas nanti desa langsung gitu. Sumbernya kan kayak gitu. Ya, ini jadi sebuah masalah besar untuk kepala desa. Satu, kepala desa itu harus bisa menjabarkan visinya sendiri. Waktu rumahnya loh, di kampanye bakal kayak gini. Ya meskipun dari segi besarnya sama. Iya. Pengen mensejahterakan rakyat. Kadang malah beda jauh mas. Kadang malah beda. Bukan orang yang mensejahterakan rakyat. Saya Ini sementara sisi yang lain, dia harus tahu persis. Ini loh teman Pak garis besar yang dimiliki Pemda maupun provinsi maupun pusat. Nah, sementara SDM yang ada di desa, nyuwun ngapunten, tidak semuanya itu perangkat desa itu mampu dalam hal ini kembali para desa di desa tua-tua, akan piatu. Kalau memahami nasional kalau daerah gimana? Buru-buru nih RPJMD. Padahal maksudnya ketika memahami itu kan anggarannya karena jelasnya programnya gini. Nah ini gimana Lur, ketua Praja? Cara desa itu untuk menerjemahkan itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kepala Bapeda dan juga ikut kesempatan bersama para host, Mas Fatur dan Disentek dan juga para Pemateri. Terima kasih atas waktunya untuk menyikapi dari topik hari ini yaitu sinkronisasi RPJMD dan RPJMDes. Ya. Tadi sudah dijawab langsung oleh Kepala Bapeda ya. Ternyata belum ada sinkronisasi antara RPJMD dan keselarasan RPJMD dan RPJMDes. Tadi belum, saya sepakat. Karena menurut pandangan saya dan yang 2 kali saya pernah melaksanakan untuk RPJMDes itu penjabaran dari visi misi. Setelah jadi kami kepala desa terpilih itu membuat tim itu ada dari berapa unsur ya, termasuk BPD, masyarakat, tokoh agama dan tokoh miskin. Karena kayaknya itu banyak. Makanya tadi tokoh masyarakat miskin itu dilibatkan semua Mas Soto. Jadi sebenarnya untuk RPJMD kabupaten itu sebenarnya tinggal bapak aja. Di situ sudah ada semua. Ya. Karena apa? Dasarnya untuk RKPD saya dari RPJMD. Jadi semua ketika saya merencanakan suatu kegiatan tanpa tertuang di RPJMD adalah pelanggaran. Menyalahi itu sebuah pelanggaran sudah. Bisa jadi temuan. Bisa jadi temuan ketika saya melaksanakan yang tidak tertuang dalam RPJMD ya. Bisa sekarang masih ada kebijakan pemerintah desa itu bisa disuruh mengembalikan, hanya mengembalikan uang. Jadi kegiatan di rumah lah Iya, itu menjadi dasar. Makanya tadi disampaikan saya sepakat sekali ini kemenangan dan capaian. Untuk menjadi prioritas dalam RPJMDes itu semua pemerintahan desa baik dan kabupaten ya mungkin dari dalam skala prioritasnya capaian tahun pertama, capaian tahun kedua dan sampai periodisasi sampai misalnya bupati itu 5 tahun dan kepala desa 6 tahun. Ketika akan mencalonkan kembali yang salah satunya visi misi tersebut akan melanjutkan RPJMD yang belum tercapai, yang belum selesai tercover lah. Iya, kalau tidak itu ya habis lagi dibeli dalam visi misi.
Maka jadi ketika RPJMD ini yang menjadi permasalahan, satu adalah di kewenangan. Mohon maaf Pak Kepala Bapeda ya, kaitan RPJMD pemerintah kabupaten itu yang jelas-jelas itu sudah membunuh karakter kepala desa. Ini saya tegaskan ya. Justru RPJMD kabupaten yang ada sekarang itu banyak kepala desa yang mencalonkan kembali memasuki singkat ini nggak jadi. Itu karena apa? Ruas jalan kabupaten itu rusak semua, rusak semua. Yang disalahkan kadesnya, bukan bupatinya. Kades apa? Ini pernah menjadi kades. Saya sampaikan apa adanya. RPJMD yang membunuh yang mana? Kaitan RPJMD desa itu kan semua kegiatan-kegiatan sampai 6 tahun itu sudah tertuang dalam RPJMD semua lah. Baik tadi stunting pun itu sudah ada sebenarnya, bukan sekarang baru digembar-gemborkan. Itu sudah masuk di dalam RPJMD. Namun ya, tadi kewenangan ini jalan ruas kabupaten ya, yang masuk dalam RPJMD sampai sekarang di situ ada RPJMD itu bebas jalan berlubang ya Pak. Nah, sampai sekarang sampainya sudah persentasenya sudah berapa sampai di mana kan kita tahu. Ya, indikatornya sudah pernah melakukan riset untuk jalan ruas kabupaten atau belum dari Bapeda kan? Sementara jalan itu ada di melewati desa. Di desa itu semua desa itu mempunyai jalan ruas kabupaten. Meskipun itu jalan ruas kabupaten, bukan jalan desa ya. Bukan jalan desa. Kalau jalan desa bisa ada kewenangannya tadi ada bahwa yang ada di desa adalah kepala desa. Nah di sini kepala desa memang itu yang kemudian ada pembunuh gitu. Iya, itu bunuh karakter. Menanya pemilihan. Iya, tidak jadinya disengkek karena jalannya bodol. Benar gitu. Itu. Namanya udah gue 6 tahun. Ya, 6 tahun jadi kepala desa jalannya bodol. Tapi kan ngerti Pak. Giliran dibangun, ya, terus orang jadi kades, melasi, gubar, sampai dia ngomong terserah buatlah teman. Jangan sampai PIK itu gimana itu Pak? Itu kan salah satu yang diusulkan aja, maksudnya yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten ke desa. PIK itu tadi disampaikan oleh Bu Camat. Pagunya itu kecil sekali. Kecil, 2 miliar. Kecil, 2 miliar misalnya kecamatan Malang ada 19 desa. Ya. Kalau dibagi rata saja itu hanya 100 ribu. Hanya 100 ribu. Itu buat di desa buat apa lah itu? Dan kalau dari dulu kalau sekarang Komsaka pun itu tidak akan menyelesaikan masalah. Sekarang begini Mas Mon, bisa nggak ketika itu desa mengusulkan kepada misalkan pernah nggak ada desa yang mengusulkan itu misalkan di kabupaten terus dibangun izinnya itu bisa nggak gitu misalkan? Tidak boleh. Kalau boleh Pak. Nah di sini makanya tadi ada capaian kewenangan misalnya dari Bapeda itu anggarannya kan sudah tahu. Ya. Misalnya di tahun 2022 ini 5 triliun sekian ya, hampir 6 triliun ya Pak. Misalnya hampir 6 triliun. Iya. Iya. Misalnya 5 triliun sampai 6 triliun. Ya. Nah kami misalnya ada beberapa desa, ada beberapa ruas jalan kabupaten. Karena ini sudah menjadi visi misi, ya, penjabarannya sudah melalui RPJMD, ya harusnya ada capaiannya. Capaiannya berapa persentasenya? Tahun 2020 berapa persen progresnya? 2021 berapa persen dan 2022 berapa persen? Nah, kalau sekarang periodisasi pemerintahan Kabupaten Tegal
kepemimpinannya Bupati Bu Umi Aziza. Nah, ini kan periodisasinya masih sisa 1 tahun lagi. Nah, tahun depan ya, terakhir ya. Iya, apakah mampu ya, Bapeda itu melaksanakan salah satu RPJMD ini ya, tuntas? Ya. Kalau serius mampu, sing penting harus disik dong. Orang yang tanpa sing balik ngaspal rusak mana? Iya kan, orang yang tanpa sing balik ngaspal, sing kerja ngaspal yang rusak mana? Ya. Kan dia merusak masyarakatnya sendiri berarti. Yang kerja kan orang Kabupaten Tegal juga. Karena ada tadi program bebas jalan berubah ya. Yang penting ya untuk menggugurkan kewajiban yang tertuang dalam visi dan misi. Ya itu sebenarnya rampung pada sore ini. Dan silpan 2021 200 berapa Pak? 218 apa sih? 290. Ya. Itu cukup dibagi jalan ruas kabupaten yang ada di desa. Kan 2023-nya mau dikasih 100 juta sampai. Nah, ini aja. Kalau itu malah tidak masuk dalam visi misi, Pak. Ya, itu tidak masuk visi misi. Berapa Nah, dan sebenarnya kepala desa akan lebih senang ketika misalnya per desa itu mendapatkan untuk pembangunan jalan. Itu misalnya 850 juta. Kalau sifatnya itu 290 miliar dibagi 281 desa, ya 1 miliar lebih. Ya, itu cukup. Itu kalau ada keseriusan. Nah, di sini ya, RPJMD ini ada yang ketinggalan. Sebenarnya harus dibarengi dengan regulasi, Pak. Regulasinya ini harus beriringan supaya tidak menghambat semua program-program pemerintah kabupaten untuk melaksanakannya. Coba adanya silpa itu karena serapan anggarannya tidak maksimal, berbenturan dengan regulasi. Kalau regulasinya masih seperti ini, ya tidak akan pernah terpilih kembali. Tidak akan ada serapan anggaran yang maksimal. Tidak ada serapan anggaran yang maksimal. Jadi bisa mengusulkan bagaimana caranya mensinkronkan itu ya. Karena sebenarnya semua RPJMD Kabupaten Tegal itu sudah ada semua di masing-masing desa. Sebenarnya sudah sinkron. Sudah sinkron cuma ya tidak terbentur regulasi. Tidak pernah ya, semua belum saya tahu RPJMD Kabupaten Tegal itu malah justru banyakkan RPJMD itu sudah tertuang semua, sudah tertuang. Nah, termasuk misalnya di desa saya, termasuk karena daerah desa yang langganan bencana alam, sudah masuk tertuang dalam RPJMD. Untuk penanganan bencana. Jadi sudah ada semua lalu desa walaupun kepala desa baru atau punya camat, punya dispermandes pasti akan diarahkan untuk penyusunan RPJMD. Sudah ada, tinggal pelaksanaan, tinggal ada keseriusan misalnya pemerintah Kabupaten Tegal melalui Bapeda ya, itu untuk melihat RPJMD di masing-masing desa sekabupaten. Artinya sebenarnya desa itu tidak bingung memahami RPJMD karena ada camat, ada dispermandes. Oh iya, yang selalu memberikan itu selalu itu ya. Itu selalu. Iya, itu kepala desa loh. Ya saya mengakui ya. Ya kemarin saja udah karena saya udah periodisasi yang kedua ya. Dan RPJMD-nya Kades karena apa? Kita bicara RKPdes. Ketika RKPdes ini tidak ada yang tertuang dalam RPJMD, itu tidak bisa, dan itu bisa menjadikan
temuan. Iya, ya, oke, Mas Sul, terima kasih. Terima kasih Mas Sul. Jadi yang menarik tadi yang pertama, RPJMD, kepala desa, barangkali mau dikarikan Indonesia. Kali ada rubah itu. Barangkali diklarifikasi Pak soal. Kayak biasa diskusi kayak Kaitan regulasi Pak Farid sudah disampaikan oleh Mas Sul tadi bahwa banyak sekali regulasi-regulasi yang tidak disiapkan untuk bisa menjadi sarana desa itu mensinkronkan itu. Nah, bagaimana nih Pak Farid untuk Pak? Terima kasih. Menarik sebenarnya. Kalau kita melihat dari kata kunci membunuh ya. Kata kunci membunuh. Ini lebih kepada apa yang sudah direncanakan. Kita jadi ada 3 tahapan ya dalam pembangunan itu. Kita merencanakan, ada tahapan merencanakan, ada tahapan menganggarkan, ada tahapan melaksanakan, dan tahapan terakhir kita mengevaluasi. Nah, ketika tahapan perencanaan, apa yang di dalam dokumen RPJMD kita merencanakan dengan proyeksi-proyeksi ya, proyeksi. Namanya perencanaan itu kan kita hanya melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan kita bisa laksanakan. Proyeksi itu bisa berdasarkan dari kita kira-kira punya uang berapa. Proyeksi itu bisa kita lihat juga dari kita punya masalah apa yang paling utama, dan proyeksi itu kita lihat dari variabel-variabel lain yang mempengaruhi. Jadi dalam merencanakan pun kita sudah mencoba untuk melakukan analisis dari berbagai macam timbangan. Proyeksi intinya perencanaan. Ketika masuk dalam tahapan penganggaran, ini sudah banyak hal lain lagi, sudah ada variabel-variabel lain lagi yang mempengaruhi. Jadi tugas dari perencanaan adalah bagaimana agar yang kita rencanakan itu dianggarkan. Kita sudah merencanakan yang ada di RPJMD tadi Pak sampaikan. Sudah kita rencanakan kita ingin bebas beban. Kita sudah menyiapkan berbagai program kegiatan. Tapi kemudian ketika dalam tahapan penganggaran kita terbatas oleh sumber daya yang ada. Terbatas sumber daya yang ada. Merencanakan boleh apa saja kita rencanakan, apapun bisa kita rencanakan. Tapi dalam perencanaan pun kita harus rasional kan. Kita melihat sumber daya kita rencanakan yang sekiranya akan bisa kita laksanakan. Tapi banyak kondisional yang mempengaruhi pada tahapan penganggaran pun kita tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas untuk menganggarkan apa yang kita rencanakan. Itu tahap pertama. Sudah apa yang direncanakan tadi bisa dikatakan mati sebelum lahir. Ya kan? Mati sebelum lahir. Kenapa? Karena perencanaan itu dalam dokumen KPD namanya. Ya, rencana kerja pemerintah daerah. Kemudian penganggaran itu sudah masuk dalam proses KUAPPKS dan RAPBD yang sudah ada keterlibatan dari legislatif dalam membahas anggaran itu. Kita sudah bicara tentang prioritas. Prioritas menurut sudut pandang Bapeda, prioritas menurut sudut pandang dari politisi di DPRD. Kan sudah berbeda juga sudut pandangnya. Yang menurut kita prioritas A sampai B, C, D. Tetapi sudut pandang dari legislatif bisa jadi bukan itu yang prioritas, yang E, F, G, H. Di sini kita akan ini biar kita paham tentang proses ya. Jadi di dalam tahapan penganggaran pun apa yang sudah kita rencanakan tadi dengan penuh banyak pendekatan tadi itu sudah gagal dilahirkan. Lahirnya itu kapan sih? Lahirnya itu APBD kan? Kalau di APBD kita lolos, artinya sudah sepakat anggaran direncanakan dan dianggarkan, sudah sepakat terlahirlah APBD. Sekarang ada tahapan lain lagi, misalnya sudah dianggarkan. Dalam tahap pelaksanaan ada masalah lagi, ada yang sampai KPK misalnya. Kita sudah merencanakan, kita sudah menganggarkan, kita siap melaksanakan. Tetapi dalam pelaksanaannya ada yang permasalahan teknis di lapangan. Nah, dan Bapeda pun di sini merasa sebagai pihak yang apa ya, kita dirugikan. Kenapa? Kita sudah merencanakan, sudah berharap target kita akan tercapai di tahun 2022 ini. Jalan bebas lubang sekian persen teratasi, kan gitu. Ada targetnya. Ada targetnya dan kita ukur di akhir tahun nanti. Dari sekian anggaran yang kita alokasikan di tahun 2022 ini akan terrealisasi berapa dalam penganggarannya, terrealisasi berapa dalam pelaksanaannya, dan di akhir tahunnya nanti kita akan
hitung seberapa capaian kinerjanya, ada itu. Ada indeksnya ya, Pak? Ada ukurannya. Ya. Sekian rupiah anggaran untuk jalan akan bisa memperbaiki sekian kilometer jalan, dan itu akan di dalam RPJMD kita ada target tahunan yang mana jalan bebas lubang itu misalnya kita masih kurang di angka 18%. Kita setiap tahun bisa mencapai berapa persen setiap tahunnya dengan alokasi anggaran berapa. Sekali lagi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan itu kalau kita ingin mencapai apa yang kita harapkan harus selaras, harus sama, harus sinkron Dengan yang direncanakan. Nah betul. Jadi bagaimana kita menganggarkan yang direncanakan, bagaimana kita melaksanakan yang dianggarkan, itu kan sebuah tantangan tersendiri. Sebulan ada konsolidasi. Iya, jadi ada tahapan-tahapan yang mana target-target yang sudah kita rencanakan bisa jadi tidak dicapai karena dari beberapa faktor tadi. Kemudian yang silpa, saya ingin menjelaskan tentang silpa supaya tidak ada bias dalam pemahaman silpa. Apa itu silpa? Silpa itu adalah sisa lebih anggaran tahun 2021 yang tidak terserap. Silpa itu adalah sumber untuk kita menutup anggaran di tahun 2022 ini, Pak. Jadi dalam 2022 ini di APBD kita sudah ada defisit. Rezim yang kita gunakan adalah penganggaran defisit. Antara belanja dengan pendapatan selalu lebih tinggi belanja dalam penganggaran kita. Lain dengan DKI. DKI menggunakan rezim surplus. Ya, surplus. Dia selalu pendapatan dengan belanja lebih tinggi pendapatan. Karena DKI itu sumber anggarannya sangat besar dan mereka sudah bisa merencanakan bahwa surplus itu akan digunakan pada saat penganggaran perubahan. Nah, seperti itu. Nah, di kita tidak. Ketika kita menggunakan rezim pendekatan defisit, maka defisit itu harus ditutup dengan silpa. Defisit yang terjadi tahun 2022 ini di angka 160 sekian miliar. Defisitnya silpa kita ada 200 sekian miliar. Tutup dong? Enggak juga. Tidak juga. Karena apa? Dari silpa yang ada, tidak semua itu silpa bebas yang bisa digunakan untuk menutup anggaran defisit tadi. Karena ada silpa yang untuk tunjangan profesor dulu misalnya, untuk sertifikat dulu ya, untuk tunjangan yang seperti itu sudah ada pos sendiri, ada pos tersendiri. Apalagi harus ditarik ke desa, mungkin gitu. Nah, dari jumlah silpa yang ada itu, dari hitungan terakhir kemarin itu, yang bebas hanya 103 miliar. Sementara yang harus kita tutup berapa tadi? 160 miliar. Jadi untuk itu pun tidak cukup. Tidak cukup. Kita harus mencari sumber pendapat lain dan juga harus melakukan pengurangan belanja. Itu strateginya. Tapi kita juga terus berharap ada tambahan-tambahan pendapatan yang untuk bisa menutup kekurangan defisit pada tadi. Itu silpa, belanja silpa. Jadi silpa itu bukan uang lebih yang bisa digunakan bebas untuk apa saja, enggak. Silpa itu sudah ada yang terikat, dan silpa bebas itu adalah untuk menutup defisit yang sudah pasang di tahun 2020 Tahun sebelumnya. Iya. Demikian. Ya, tepuk tangan dulu Pak Farid. Ini memang jadi dilema. Tapi kita Mas Fatur, kita ke sana dulu. Sekali dari tadi bahwa yang disampaikan oleh Farid bahwa ada perbedaan atau tidak keselarasan ketika perencanaan ke pelaksanaan, bahkan sampai ke tidak ke sinkronan gitu. Meskipun semuanya tetap harus direncanakan. Meskipun semuanya harus direncanakan. Walaupun kemudian rencana itu belum tentu terlaksana. Ada banyak hal faktor yang menentukan itu. Ya, sebelum nanti ada masukan dari beberapa sumber, barangkali ada masukan dari Saya mesti. Kita mulai dari Mas Taifin. Mas Taifin mau Mas. Ketua KI. Ada mana Mas? Nolongi sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama saya Taifin. Biasa dipanggil Top karena pengacara paling top. Mohon izin
Kebetulan karena profesi saya sebagai pengacara, maka yang saya tanyakan kepada Pak Farid, tadi saya menyimak dan mendengarkan dan saya tulis dan sebagainya. Jadi menyampaikan bahwa RPJMN, RPJMD dan RPJMDes akan ada keselarasan, ya, sinkronisasi. Yang menjadi pertanyaan saya, karena kebetulan saya background seorang sarjana hukum, saya tergelitik dalam otak saya ketika kemudian Bapak menyampaikan bahwa program nasional akan disinkronisasi dengan program daerah dan desa. Karena yang saya tahu, kedudukan undang-undang itu lebih tinggi dari segalanya. Sementara pemerintah daerah itu punya undang-undang nomor 23 2014 dan undang-undang tentang desa 2014 nomor 6. Artinya desa juga punya menyusun visi misi, menyusun RPJMD secara bebas, artinya punya hak, punya kewenangan itu yang satu. Jadi pertanyaan dulu Pak Ordo bahwa yang kedua, pertanyaan yang kedua, tadi saya menyimak juga kaitan silva, dan yang saya tahu itu barangkali salah, saya koreksi, dikoreksi. Artinya begini, ya kok silva 2021 untuk menutup silva 2022? Defisit. Bukan tadi yang saya dengarkan untuk menutup, berarti kan direncanakan itu. Bukan begitu? Apa salah saya dengar atau seperti apa? Dalam persepsi. Ya wis, oke wis, bukan ini. Ya wis, bebas ya. Orang ini bukan mulai butuh lainnya kalian. Ya. Sarjana hukuman beda. Sarjana hukum boleh lupa, kalau mahasiswa boleh salah. Ada kursi murid. Ya jadi yang pertama itu ya, yang kedua ya, yang ketiga saya sampaikan pertanyaan ini terkhusus, apalagi ini lagi anak-anaknya menjadi kepala dinas baru ya, tentu harus punya progres ke depan dan sebagainya. Yang kaitan dengan visi misi bupati, kita harus melihat apa yang terjadi di lapangan, apa yang disampaikan dengan Mas Praja yang tadi. Ketika kita bicara nasional, bicara provinsi, itu terlalu muluk-muluk menurut saya. Karena kami lahir di Kabupaten Tegal, kita utamakan di Kabupaten Tegal dulu. Yang pertama, kaitan 9 visi misi, saya selalu menanyakan ini ke Mas Farid pada di Jokowi yang terdahulu dan Jokowi yang sekarang. 9 program. Nah, era Uni Ardi tinggal menghitung bulan, habis 2024 tanggal 9 Februari, artinya kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Saya sudah begitu karena saya dulu adalah tim suksesnya, jadi saya tahu. Jadi begini, apa yang disampaikan narasumber tadi menyampaikan bahwa RPJMD disampaikan kepada masyarakat, disampaikan kepada desa dan semuanya. Kebetulan saya seorang praktisi dan aktivis. Saya tahu ketika penyusunan visi misi, tapi tidak tahu dalam penyusunan RPJMD. Itu yang satu. Artinya ini judulnya sangat menarik dan saya tergelitik. Butuh jangka panjang, tapi jangka menengah. Padahal nggak pernah dapat.
Sadelan wani enggak peragat. Poinnya. Poinnya Ganti apa ora? sesuai itu. Artinya begini. Ya satu maning Pak, bukan gue. Ya orang lucu-lucu loh. Masih manis lunga, intelnya lunga wis ngomong. Kalau hapus, banyak HP. Iya. Intinya gini Pak, bahwa saya kaitan yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah kali ini, pemerintah daerah kemudian OPD untuk menyelesaikan RPJMD dan misi-misi daripada bupati, karena waktunya 1,5 tahun. Artinya jangan kemudian meninggalkan bekas, artinya tidak bisa melaksanakan visi-misi yang dijanjikan pada saat mencalonkan diri menjadi bupati. Itu yang pertama. Hiburan atau pertanyaan? Pertanyaan loh, artinya bahwa RPJMD yang disampaikan dan dituangkan dan ada perubahan kan belum terrealisasi. Harapan saya Capaiannya gitu ya. sampaiannya seperti apa, kemudian supaya dilaksanakan seperti itu. Terima kasih. Sekarang buat Pak Emil Ya, setahun setengah ini kira-kira dengan program yang sudah ada, pelaksananya mau seperti apa dan hasilnya bagaimana? capaiannya seperti apa? Itu proyek terakhir beliau. Sekali silakan ke Mas Fahri. Yang lain, Monggo Mas Budi. Mau banget takon Kak. Kalau menurut Mas Budi itu ya. Pasukan urun pertama besok. Iya. Ya, terima kasih. Kalau saya tak si penting takon. Lapis itu. Cuma saya karena orang lapangan, Ya. saya tidak menguasai tentang teori. Ini sebagai pembuka. Orang itu bilang Ada sebuah filosofi. Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Iya. Kalau saya melihat tadi ceritanya dari kepala Bapeda, berarti Bapeda merencanakan, Tapi DPRD yang menentukan. Iya. Betul begitu Pak. kantong pokir lah. Jangan bicara oke, bicaranya secara luas. Saya paham maksudnya tadi Pak Mari. Pak Bedo matang-matang, visi-visi bupati. Jangan kabeh. Nah, ketika kemudian penganggaran ternyata kalah kalau keputusannya Dewan. Padahal kalau yang saya tahu penyusunan itu kan seharusnya ada dua lembaga, DPRD dan bupati. Eksekutif lah, berarti. Iya. Kalau kemudian ternyata apa yang diinginkan Pak Beda tidak sinkron Sebagai tangan bupati. sebagai tangan bupati juga bupatinya, Iya. itu terlibat juga. Ini gimana kerjanya Pak Beda? Ini yang perlu kami tanyakan Pak. Saya nggak anu tentang teori lah, dengan lebih memahami lebih apa. Tapi Protokol kalian apa? enggak, saya nggak mengenal siapa-siapa. Yang jelas berarti bukan hanya sinkronisasi Iya. RPJMD dengan RPJMD, termasuk tidak ada sinkronisasi ketika ada perencanaan pembangunan. Ya. Kita bangun maning berarti. Di tingkat penganggaran. Oh, tambah ikon maning. Oh. Kabupaten Lamban, Oh. Kabupaten Ora Kompak, Orang sinkron. Kabupaten Ora Sinkron. Ini saya baru tahu sekarang loh Bapak, benar. Saya nggak dari dulu nggak pernah mikirin RPJMD itu apa, yang penting dilaksanakan di lapangan juga tuntas selesai. Tapi ketika tadi penjelasan Bapak itu, oh jebulnya, ya kan? Sama saya nanti gede. Bisa dikalah sampai ngapain enggak? Saya nggak mau yang nanti. Yang jelas itu kan berarti ada semacam win-win solution, Sesuatu lah. sesuatu. Ya kan bukan pikir mungkin Perda juga bingung ketika menyusun harusnya selesai yang namanya jalan pusat itu selesai. Beban. Tahun ini harusnya sudah selesai Bapak. Kalau melihat dari ini kan sudah mendekati 100%. Harusnya. Nah, kalau kemudian ini sudah mendekati tahun akhir, tahun kemarin sudah berapa persen Bapak ya? Tahun kemarin? Oh, tahun kemarin di sini. Kalau tahun kemarin sudah muncul persentase, minimal tahun ini kan nanti akan muncul persentase.
Jadi kalau seperti ini terus mau gimana nanti penyelesaian itu? Nah, saya nggak mikirin ketika berteriak-teriak tentang sifat, saya sudah paham. Sifat itu orang beli duit lebih dibagi-bagi, saya paham. Ketika dengan menyusun untuk di depan. Sambil jalan. Iya, siswa harus 90 dibagi kan era 190 dibagi-bagi udah desa. Ya, kita arisan loh. Turunannya dibagi. Ini bukan arisan, ini pembangunan. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan kepada warga. Tolong supaya lebih berani lah, udah. Nah, ajakanlah kalau gerakannya ada dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Berarti hasilnya kurang sih. Apa bro? Dewan lagi pada kelemahan. Ya, fokus kepada sampean Pak tadi Silakan. Oh, boleh Mas. Sobri satu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bupati dan Dewan tidak ada masalah, Mas Rudi. Pertanyaan saya, nyewong desa Mas. Apakah musdes itu bisa dirubah Mas? Iya, keputusan musdes itu bisa dirubah. Karena ketika kita sibuk di Selawi, justru Bupati desa, ketika ada yang nggak seret, kemudian kita WA salah satu perangkat atau lurah, jawabannya itu hasil musdes Mas. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lebih ke Mas Bul dari Monggo Mas Bul. Mana yang itu mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Mas Arief, Mas Omatis, Mas Agung, Mas Nur, Ibu kita Kartini yang tercinta di Kecamatan Talang. Wah, lelah musuh-musuh. Kalau lurah itu berjualan, Apa ya? pengkerangan apa sih? Mas Farid, kalau saya melihat figur Mas Farid, saya belum melihat rekam jejaknya Mas Farid itu. Belum. Tapi kalau kemarin berkaitan dengan masalah bansos, saya baru agak kaget. Beliau malah berbedanya hanya. Jadi seperti itu. Tapi saya rasa kalau yang disampaikan oleh Mas Farid, saya berharap segera kita nanti Mas Farid. Amin. Ya. Kalau tidak ada dalam tanda petiknya, karena dari sisi keilmuan, rekam jejak, ini udah clear. Poinnya. Dibandingkan sama calon-calon yang lain, calon-calon yang lain, karena rekam jejaknya itu sudah dari apa ya? Kalau yang ini belum. Seperti itu. Karena kemarin ketika membackup Pak Joko kaitan dengan bansos dan itu sudah luar biasa sekali. Penjelasannya itu sudah betul-betul keilmuan, sesuai dengan keilmuan. Jadi kalau kembali lagi kalau fokus, kalau bicara lagi RPJMD itu, yang saya tahu itu kan visi misinya bupati dulu atau visi misinya kepala desa. Nah, setelah itu kemudian diserahkan kepada Bapeda untuk mensinkronkan. Nah itu baru namanya RPJMD. Selama 5 tahun untuk bupati, 6 tahun untuk desa. Cuman kalau bicara RPJMD, hampir rata-rata nggak ada yang bikin RPJMD sama beberapa desa. Contoh Bapak, ya saya tadi pagi kepada desa Talang itu saya diminta disodori tanda tangan untuk RPJMD. Ini kan udah sekian tahun yang lalu harusnya muncul, kenapa baru sekarang? Makanya saya nggak mau menandatangani yang izin itu. Yang terakhir 19 RPJMD
Jadi apa yang saya tidak menyalahkan seorang ini Itu dokumen RPJMD ya Pak? Iya, putus komunikasinya di mana? Ya kan? Karena bagaimanapun juga pilkada bupati dengan pilkada kepala desa itu kan berbeda. Ya, Makanya ini yang periode ini saya mohon ketika pilkada sendiri berbeda, bermades dan sama itu ya ketika belum ada RPJMD-nya, RPJMD-nya itu ya jangan terus kemudian diloloskan untuk mendapatkan dana. Itu yang paling penting. Karena antara visi-visi kepala desa, visi-visi itu satu rangkaian dengan RPJMD dan RPJMD yang seharusnya kalau belum ada RPJMD sih mungkin dari satu tujuh ya. Itu yang kedua kaitan dengan tapi istilahnya itu kalau sekarang antara program nasional, program daerah, provinsi, dan desa itu kan harus sinkron. Kadang-kadang di kita di RKPDes kemarin, ketika kita sudah menyusun tim RKPDes terus kemudian kita menyusun RKPDes di desa, itu kadang kalau muncul yang namanya kamus, yang kamus itu kita mau nggak mau harus melaksanakan Musrembang ya, itu musrembang. Iya. RKPDes ini bicara RKPDes ya, RPJMD itu yang kita susun sudah melalui RKPDes, tahu-tahu muncul kamus, hanya rubah lagi anggaran. Belum lagi ketika di tengah-tengah muncul instruksi menteri dan lain sebagainya, itu rubah semuanya. Nah, ini kan harus ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kalau bicara camat kan ada untuk melaksanakan sosialisasi dan pengawasan, evaluasi dan sebagainya. Jadi kan seperti biar sinkron anggarannya sinkron. Berkaitan tadi yang disampaikan oleh Mas Farid tentang antara kepentingan eksekutif dan legislatif itu hampir ketika pertama kali Bu Umi naik jadi bupati itu saya melihatnya itu dulu eranya eksekutif, sekarang tuh eranya dulu kapan? Sebelum Eksekutif itu sebelum Bu Umi naik itu eksekutif udah luar biasa kan dalam ini almarhum langsung dengan saya bicara mau dengan tangan besi, apa ini semua harus dilaksanakan. Akhirnya dewannya sudah mulai turun gripnya. Nah, mau nggak mau antara kepentingan dewan dengan kepentingan eksekutif lebih besar kepentingan eksekutifnya di dalam negara. Dan itu luar biasa. 17 miliar balang membuat 15 miliar ini dolar itu. Tapi begitu bumi naik, ini dewanya lebih luar biasa di atas. Jadi Mas Rudi nggak berani menyampaikan itu karena beliau juga dari unsur politik. Kan seperti itu. Karena kalau kekencengan masih nyepri. Kan seperti itu. Saya bebas saja. Makanya ini coba di tahun 2023 ke depan. Ini paling tidak eksekutifnya harus berapa? Lebih firm, kan? Alhamdulillah. Ya bukan persoalan seorang, karena ini bicara kelembagaan. Kenapa ada persoalan seperti ini? Yang saat ini juga penyerapan APBD kita baru 3%, hampir 5%. 3,6%, Mas Fatur, 3,6%. Mau sampai kapan? Ini sudah triwulan kedua. Sebentar lagi masuk ke triwulan ketiga. Mau dilaksanakan, padahal penyerapan APBD itu paling banyak infrastruktur. Nah, kalau seperti ini terus, ya saya menyampaikan kalau situasi seperti ini terus yang diuntungkan adalah 3 kelembagaan. Satu tadi Sekda, terus kemudian DPPKD selesai. Karena Kendong sih ya. Karena 3 orang. Maksudnya kendong. Sepertinya bumi itu mana? Ada, silakan direkam terus sampaikan. Gak apa-apa. Malah dipaten ini tuh kayak. Saya tanya ke Mas Farid, saya tanya ke Mas Agus, saya tanya ke Mas Purna. Mana prestasinya?
nggak presiden. Apa itu? Pada kali main minggu tercalut malah. Jadi seperti itu. Ada kita kepingin loh, Mudoroso. Maning-maning nyobok, maning-maning setelah nyobok selesai kan. Makanya kita kepingin. Kalau memang kepengen nyalon lagi, sampaikan aja nyalon lagi, kita dukung. Tapi kalau enggak ya enggak kita dukung. Sudah selesai. Iya. Iya. Jadi seperti itu. Nek nyalon dulu. Tapi kan prestasinya dulu, mana sih prestasinya? Gak ada. Jangan terus yang disalahkan COVID-nya. Mas Prilly 2 tahun karena COVID. Nah, Sampai lorong ya. kan seperti itu. Terus RPJM. WTP prestasi Pak. Pak, Ketua Korai Kabupaten Bogor, Pak. Ya. Silpa kita besar, padahal silpa kita tidak boleh lebih dari 10%. Nah, silpa PBB, ya kan? Tapi silpa kita lebih dari 10%. Tapi kok predikatnya WTP itu yang harus dipertanyakan, ya kan? Kalau Mas Farid itu menyampaikan tadi kaitan dengan silpa, ada silpa yang terikat, kita tahu tuh itu. Jangankan silpanya kabupaten, silpanya masuk saja yang desa. Itu belum apa-apa, RKPD sudah tulisannya silpa sekian juta. Sudah dimunculkan silpanya, Bismillah. sudah nggak semua desa, pasti sudah menunjukkan itu. Nah, yang kesekian Mas, bicara program itu, kalau memang sudah ada kamusnya, tolong program di dalam kamus itu diperjelas. Contoh, ada ketahanan pangan yang sekian persen digulirkan, yang lewat dana desa harus untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu bentuknya apa harus diperjelas, karena apa, seluruh desa di kabupaten itu beda-beda penerapannya. Kan dulu ketelurai cewek-cewek kayak gitu loh. Tadi disampaikan Bu sama itu. Ada yang untuk jalan, ada yang untuk apa, hortikultura 70 juta kan gawe hortikultura kangkung. Coba dia suka ketemu pasar kangkung wis sisa. Coba kayak seperti itu. Maka kenapa? Karena tidak jelas itu loh. Tidak jelas. Makanya saya mohon, ini pesan saya, Pak Ari sebagai Bapeda berencana, ya kan? Saya mohon ke depan untuk dana desa, ya kan? Ini khusus untuk dana desa. Itu kalau munculkan kamusnya yang jelas sekali kayak gitu. Kamusnya ya kalau desa Bapak Mades, ya kan? Bapak Mades saya bantu. Moga gerakan. Mantor nuwun rawuh itu. Oh, masalah. Jadi seperti itu Pak Ari Bapeda, kalau membuat kamus, Bapak Mades kalau membuat kamus itu diperjelas lah. Biar konsep di desanya itu nggak belajar, memblandrang kayak gitu. Sudah, cukup ya. Tapi yang terakhir, saya tetap masih berdoa. Iya. Saya doakan mudah-mudahan Mas Farid bisa jadi sekda. Kamu sampai di sini lah. Terima kasih kepada para pengunjung. Ini banyak sekali yang mungkin karena waktu juga cukup sore, barangkali bisa menjawab dan sekaligus closing statement lah. Tapi kalau kemudian bisa sampai untuk pemanggilan kaitan banyak sekali yang disampaikan dari Mas Pak Pak Rudi, terus Mas Rodi, terakhir Mas Supri ini banyak sekali, sangat bernami-nami Dan pertanyaannya sulit-sulit. tapi sebenarnya jawabnya nggak apa-apa. Jawabnya gampang. Jadi saya ingin membayangin aja, ketika orang yang biasa berpikir dan bekerja normatif ini masuk dalam situasi politis, itu tantangannya luar biasa. Normatif ke politis seperti Kayak manusia, ya maksudnya gitu kan ya. Itu jawaban saya itu sebenarnya, bahasa itu cukup untuk bisa terjemahkan. Hanya orang-orang cerdas. normatif ke politis ya. Yang lainnya tadi indikatornya aja ini ada. Ketika RPJMD yang ditangani Mas Supri sekarang padahal pilkadesnya itu 2 tahun yang lalu, ini karena saya tidak tahu di desa aturan di undang-undang desa dan enggak. Tapi kalau di RPJMD paling lambat 6 bulan setelah bupati dilantik itu harus selesai RPJMD.
Kalau tidak selesai, ada sanksi. Bupati dan DPRD tidak mendapatkan hak-hak keuangannya selama sekian bulan, sehingga semua pihak bertanggung jawab untuk menyelesaikan sesuai dengan tepat waktu. Di RPJMD saya nggak tahu itu ada apa? Ada di undang-undang desa. Tapi tidak ada penegakannya. Tidak ada penegakannya. Tapi itu yang jadi masalah. Kemudian yang lainnya, eksekutif heavy atau legislatif heavy ya, ini saya tertarik karena saya sedang belajar itu Pak. Kalau kita bicara tentang pemerintahan, kemana contoh saja paling mudah, Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali itu eksekutif heavy, sehingga semua anggaran perencanaan itu kuat di bupatinya, Di eksekutifnya. Ya. Tapi banyak daerah di Indonesia sekarang ada legislatif heavy, sehingga kekuatan penganggaran itu ada di DPRD. Ini yang terjadi. Bagaimana cara untuk mengatasi ini? Ya regulasi ini siapa sih yang bisa untuk menjadi sebagai pengendalinya? Ya KPK. Lanjut ya. Oke, terus yang lainnya KPK apa ya? Jadi ada inspektor internal ya. Inspektor internal. Lain barangkali dengan dana desa Pak Agung atau Pak. Saya mohon maaf barangkali jawabannya sudah jelas, tapi sudah cukup bisa mewakili. Oh iya, tadi tidak ada satu datanya, tadi apa ya namanya? Selarasan. Otoritas. Undang-undang desa sendiri, undang-undang pemerintahan daerah sendiri ya. Jadi ketika kita akan mensinkronkan antara undang-undang desa dan undang-undang pemerintahan daerah, yang kita sinkronkan tetap substansinya, Pak. Substansinya yang kita sinkronkan. Kalau bicara prosesnya, yang bisa adalah nanti itu pun yang akan dirubah adalah proses sinkronisasi antara RPJMD dengan RPJMD provinsi dan RPJMN. Proses sinkronisasi karena itu undang-undang itu undang-undang pemerintahan daerah dan undang-undang sistem pemerintahan pembangunan nasional, undang-undang 25. Kalau desa nanti, sekali lagi untuk sinkronisasi waktunya kita mengalami kendala karena batasan waktu masa jabatan antara kades dengan bupati berbeda, 6 tahun dan 5 tahun. Tidak ada pilkada serentak yang disamakan dengan pilkada serentak. Jadi yang bisa diselaraskan hanyalah substansinya. Di Undang-Undang 6 dan Undang-Undang 23 tidak secara tekstual, ya, tekstual mencantumkan untuk keselarasan itu, tapi secara substansi tentu harus apa yang direncanakan di tingkat desa harus mengacu berpedoman pada apa yang direncanakan di tingkat kabupaten. Tetapi substansinya yang paling utama, arah kebijakan, tugas pembangunan itu dijadikan sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan di desa. Apa lagi Pak? Nah, masa jabatan bupati dengan masa berlakunya RPJMD kita ada selisih waktu 1 tahun. Ya. Bupati kita itu sebenarnya melaksanakan RPJMD hanya 3 tahun. Bupati kita dilantik Januari 2000, KPD dia di 2020, menyusun 2020, dilaksanakan 2021, 22, 23, murni bupati. Di 24 beliau sudah meninggalkan gelanggang. Tapi masih ada perencanaannya. Yang melaksanakan siapa? Ada bupati selanjutnya. Saya potong ya. Oh. Bentar, saya potong. Artinya dalam penyusunan RPJMD dari tahun 2018 itu tidak terkonsep. Karena yang saya tahu RPJMD itu harus kita melihat anggaran dan kemudian kita tulis berapa anggarannya kemudian. Nah artinya dalam 5 tahun itu asal-asalan saya kira dalam penyusunan RPJMD. Terima kasih. Saya mau jawab apa ya? Bilang aja saya belum dari para bekerja. Kalau bicara tentang itu, kita kan ada pendekatan teknokratik ya. Teknokratik itu kan oleh kita, metodologi sistematis itu ada. Kita menyusun program
kegiatan dengan alokasi anggarannya dengan targetnya kita susun itu ada. Bukan salah saya Pak. Ada. Kalau tidak salah silakan ada. Terima kasih. Jadi yang tadi sempat ditanyakan yaitu pertama tentang musdes boleh diubah apa tidak. Yang kedua kaitannya dengan program dana desa ya, kaitannya dengan ketahanan pangan. Ya. Untuk ketahanan pangan kami begitu ada Impres 164 sama PMK ya 190 tahun 2021 itu kami diantaranya kami dengan Bapeda mengundang seluruh camat dan perwakilan kepala desa Pak. Di situ kami sudah menyampaikan apa-apa contoh kegiatan yang terkait dengan ketahanan pangan dan itu yang 20% sampai detail Pak. Jadi sebenarnya mohon maaf kunci filternya ada di kecamatan Pak. Kecamatan yang mengevaluasi APBD. Jadi di evaluasi APBD kan ada tim. Ada tim di situ, diantaranya teman-teman pendamping desa yang tahu arah kebijakan prioritas penggunaan dana desa yang dituangkan dalam peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa. Saya kira itu sudah regulasinya sudah mencukupi Pak menurut kami. Tinggal desa itu menerjemahkan dan kecamatan untuk mengevaluasi itu Sudah detail ya Pak? Iya sudah sesuai belum? Berarti orang mesti butuh kangkung ya Pak? Iya. Kayak tadi udah Pak. Dan BPD di sini juga ada peran untuk mengawal ya Pak ya, mengawal apakah dana desa khususnya yang terkait dengan dana pangan. Nah itu Pak, kembali di PMK pun kata kunci ini Pak, karakteristik dan potensi desa Pak, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa masing-masing. Tidak hanya ikut-ikutan akar. Kalau jalan itu maksudnya mungkin jalan irigasi Pak, jadi mendukung ketahanan pangan Pak di situ. Jalan usaha tani ya Pak boleh. Istilah jalan usaha tani. Mungkin itu Pak yang dapat. Dan terkait dengan musdes diubah melalui musdes pulau. Hanya musdes pun harus diselenggarakan dengan kemenangan lah. Artinya semua unsur keterwakilan masyarakat harus diundang Pak. Ini Pak Ketua BPD Talang sudah lebih tahu. Jadi bukan hanya formalitas karena musdes adalah forum tertinggi dan dipimpin oleh BPD. Kalau musrenbang itu kepala desa, itu bedanya Pak. Kalau musrenbang itu dipimpin oleh kepala desa, dan musdes itu hajatnya BPD, kekuasaan tertinggi di forum itu, dan dalam hal menentukan arah kebijakan pembangunan desa itu dibahas dan disepakati di situ Pak. Jangan hanya musdes yang diundang hanya orang-orang tertentu yang asal setuju akhirnya di masyarakat implementasinya mungkin ada kekurangan, kelemahan di situ. Mungkin itu Pak. Saya makasih. Untuk Mas. Sore kayak musik lah. Atau nomor ini untuk harapan diskusi pada sore hari ini saya harapkan Baik sebagai dalam dan seriusan yang berharap masyarakat itu baru kali ini
infrastruktur. Kalau jalannya udah bagus semua, itu sebuah capaian prestasi yang luar biasa. Banyak itu, yang lain-lainnya akan mengikuti. Harus ya, fokus ke infrastruktur saja, biar 2023 semua jalan bebas berubah terselesaikan, dan selanjutnya hanya perawatan yang kalah kemudian belum membahas ke lingkungan ya, lingkungan salah satunya 9 program dan itu bisa Pemda itu udah itu pemeliharaan apa sih ya kayak lakunya kayak Sampai jangan ya. itu saja saya RPJMD, saya kira tidak mungkin dimajukan di pertengahan tahun seperti ini, karena juga tadi saya disampaikan bahwa kepala desa sendiri maksimal 6 bulan harus menyusunkan RPJMD, dan itu juga menjadi salah satu persyaratan pencairan ADD. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin kita akan bisa masuk di tengah. Sebentar lah, jadi kita kode. Ya, salah satu persyaratan salur pencairan ADD serta itu adalah RPJMD, SKMKdes, SKM perangkat desa. Ini kan mungkin ada saiki maju RPJMD. Kita memang harus bersatu ya, istilahnya membangun desa. Saya pikir apakah Bupati Tegal akan semakin terang benderang ketika lilin atau lampu-lampu kecil itu menyala di tiap desa, di tiap sudut-sudut pedesaan, sehingga semakin maju, berawal dari maju dan bagusnya desa, insya Allah Kabupaten Tegal akan semakin baik. Tangan kita semua. Terima kasih untuk seluruh langsung yang hadir karena sudah sore. Ya, banyak sekali hal yang baru ya, pengetahuan yang kita dapat, normatif dengan tadi apa politis. Jadi pasti akan silakan habis sendiri. Banyak hal yang kemudian perlu kita lakukan. Paling tidak tadi kesimpulannya kita hanya bisa merencanakan, kemudian pasti di tengah-tengah ada hambatan atau ada hambatan yang pasti pun itu pun bisa diselesaikan. Gitu ya. Diskusi ini cukup menarik dan kita cukupkan sekian sebaik ya, karena jatuh teman-teman ASN pasti akan beri udah lewat gitu. Tapi sebetulnya terima kasih sudah hadir, sudah mau bersama intinya kopi. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Kita tutup, oke? Tutup, ya silakan. Semuanya akan berjalan dengan sinkronisasi atau rasa. Tapi tadi jangan sampai sesuatu itu kalau tidak